Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Gak usah saya ulang lagi, judulnya kalian sudah baca. Dan ini juga permintaan kalian. Jadi sebenarnya Natasha Wilona ini sekarang dekatnya sama siapa sih? Udah jadian apa belum? Karena akhir-akhir ini ada perseteruan antara Kevin Sanjaya dan Kevin Suma ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada yang terus ngaku-ngaku pacarnya si Willow, terus kemudian WA-WA-an, nggak tahu itu beneran apa enggak, tapi itu nggak penting karena ya namanya pertemanan, ada apa namanya perselisihan dan sebagainya, kita nggak pernah tahu dan itu wajar. Dulu pun saya waktu muda juga seperti itu. Tapi yang banyak dipertanyakan oleh fans itu adalah Willow ini sebenarnya jadi sama siapa. Terus kemudian muncul spekulasi Vero Walandau, bener apa enggak. Kita langsung akan lihat. Jadi sebenarnya setelah pertama kali tahun lalu saya bacain tentang Willow dan Vero, tapi sekarang ini saya akan bacakan lagi sebenarnya Natasha Wilona ini itu saat ini sedang sama siapa dan bagaimana hubungannya dengan kok banyak sekali yang dijodohkan sama dia ini. Dan agar kalian mungkin nggak bingung, ini adalah pendapat saya dari kartu saya. Silahkan untuk dinikmati. Apakah betul atau tidak kembali lagi hanya Willow yang akan bisa mengklarifikasi ini. Tapi biasanya kartu saya jarang salah. Nah, yang pertama kali yang pengen saya lihat di sini, The Eight of Coins. Ini satu orang bekerja keras, sengaja jauh dari rumah, dan dia bekerja sedemikian kerasnya sampai dia nggak peduliin urusan-urusan yang domunya sama rumah. Ini yang saya lihat bahwa Willow saat ini itu fokus ke pekerjaan. Jadi kalau dilihat sama siapa, harusnya kartu ini sebagai sebuah mungkin diagnosa awal bahwa Willow ini kayaknya belum jadian sama siapapun. Loh, katanya sama Kevin Sanjaya, kayaknya belum terucap kata cinta. Mungkin kalau ya WA-WA-an, DM-DM-an saya nggak tahu, tapi belum ada komitmen di antara mereka. Yang saya lihat lagi adalah juga kalau nggak ada komitmen berarti ya mungkin ya belum pacaran, belum punya hubungan yang serius, dan nggak ada sesuatu yang memang kemudian ada di antara mereka. Nah, ini postulat yang pertama dari saya. Dari kartu yang menunjukkan bahwa Willow saat ini lebih fokus ke anak band dan dia berusaha untuk benar-benar mendapatkan satu pekerjaan yang baik di masa pandemi seperti ini. Tapi apakah dengan usia dia sekarang? Terus kondisinya di rumah juga dia sama mamanya, ada adiknya juga ya kalau nggak salah ya. Dan ini apakah nggak pengen anaknya ini mumpung masih muda segera dapat jodoh dan bisa melangsungkan pernikahan yang sebenarnya tertunda dengan yang sebelumnya. Nah, karena satu dan lain hal, perbedaan agama dan sebagainya. Nah, tapi yang saya lihat lagi di sini, Willow ini sepertinya nggak mau mikirin tentang asmara dulu. Saya pikir sih hubungannya jadi temenan saja. Dan ini yang membuat semua orang jadi berspekulasi karena sama Vero akrab, sama teman-temannya yang lain itu tadi yang saya lupa namanya siapa aja itu akrab, sama Kevin Sanjaya pun mungkin dia juga akrab, dan mungkin ada banyak yang lainnya lagi. Kalau saya lihat belum ada satu ikatan, belum ada satu keinginan untuk menjalin hubungan, bahkan even dengan Stefan William pun yang dulu pernah barengan, nah 5 tahun yang lalu, kayaknya juga mereka profesional aja. Jadi kalau saya lihat, belum ada apa-apa di antara Natasha Wilona dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Kalau Natasha Wilona matahari ini, planet-planet sekelilingnya ini mengitari dan ya tetap mengitari. Bunga dikelilingi kumbang sama kupu-kupu, ya dia nggak memutuskan dengan yang mana. Yang kalau saya lihat juga adalah pemikiran Willow bahwa dia ini adalah tulang punggung keluarga. Ini yang membuat dia harus bertanggung jawab dan nggak pengen karirnya ini nanti terus kemudian terganggu. Kalau dia salah mengambil keputusan, misalkan nikah sama seseorang, pengusaha misalkan, kaya raya, terus dia dibilang, kamu stop, nggak usah main sinetron lagi. Bukan permasalahan uang. Saya kira seniman seperti Willow ini pengen ekspresinya itu dituangkan, dan seorang profesional seperti dia ini, apalagi fans yang sedemikian banyak, nggak mungkin segampang itu dia meninggalkan apa yang sudah dia lakukan dan membesarkan namanya segampang itu. Mungkin kalau sebagai orang tua, ibu atau siapapun yang ada di sekitarnya pengennya ya udahlah cepetan dapat yang jelas-jelas, segera nikah dan segera apapun itu. Tapi kan hubungan ini belum tentu. Dan
saya juga melihat kalau ternyata dia pun sama Kevin, saya nggak tahu apakah Kevin membolehkan ya si Natasha ini tetap atau Willow ini tetap main sinetron. Secara kalau saya pikir sih kayaknya nggak akan dikasih, karena kalau saya pun saya pasti cemburu lihat istri saya secantik Wilona terus beradegan mesra dengan pria-pria yang lain. Betul nggak, Vin? Nah, ini yang saya lihat, dan berikutnya lagi juga saya pikir ini jadi satu agak mengarah bahwa tapi walaupun dia ini nggak pengen punya hubungan dengan siapa-siapa, di hatinya itu kayaknya kok dia masih kekeh nih. Masih pengen mempertahankan yang satu ini. Nama yang ini itu nggak pernah berhenti. Bahkan berapa kali saya baca, kenapa kok yang muncul dia lagi. Dan ini sepertinya memang susah dijelaskan. Apalagi kalau kalian semua wanita, terus kemudian mencintai seorang pria. Walaupun waktu berganti, zaman berganti dan semuanya, namanya kalau sayang. Walaupun perbedaan, walaupun hal-hal yang mungkin nggak mungkin dilampaui, entah kenapa kalian ini kok sabar nunggu. Dan kayaknya mau melakukan apapun untuk mendapatkan itu. Nah, ini kayaknya dialami juga sama Natasha Wilona. Coba, yang cewek-cewek ngerasa seperti itu, tulis di sini. Cowok itu udah punya pacar loh. Cowok itu mungkin juga udah nggak ada. Atau mungkin, tapi kenapa kok tetap kamu mengharapkan dia gitu? Beda agama. Udah nggak mungkin buat bareng. Orang tuamu melarang, ayo. Kenapa? Kenapa tetap malah semakin dilarang, semakin ingin memiliki? Nah, ini yang saya lihat membuat Natasha Wilona ini semakin, siapa lagi kalau bukan Verrell Bramasta. Ini saya lihat dan ini jelas, dan nggak segampang itu kalau ya udah kalau gitu balik lagi lah kayak dulu, barengan lagi dan sebagainya. Ya, Wilfer ini nggak gampang karena banyak hal yang sudah kadung. Ya, mungkin orang tuanya Verrell, orang tuanya Willow, dan sebagainya. Kalau seandainya ini disimplifikasi, dimudahkan, nggak sebanyak ini orang-orang yang ikut-ikutan dalam hubungan kalian. Coba kalian semua komentar di sini yang, aduh kenapa sih, aku tuh cuma pengen punya hubungan sama di sisi dia, kenapa sih kok kayak orang tuaku ngikut komentar, temanku ngikut komentar, terus semua jadi berantakan, jadi ribet. Jadi seharusnya sesuatu yang happy, itu jadi ribet. Nah, ini yang saya lihat. Kesalahpahaman itu terlalu akut sehingga mungkin memang butuh waktu lebih lama lagi kalau memang Willow harus kembali ke pelukan Verrell Bramasta. Kalau ternyata ditanya, ya namanya hati ya. Saya bukan laki, saya bukan perempuan, saya laki-laki. Kalau saya sih move on aja, jalanin terus. Ngapain harus stuck di situ terus? Kita coba untuk realistis, tapi kalian wanita kan berbeda. Coba tulis deh, aku tuh pengen tahu. Saya juga pengen tahu, cewek-cewek lain pun pasti kan ngerasa sendiri, padahal nanti setelah ditulis ada ribuan yang begitu. Ternyata kalian sama, sudah sayang, oh gak move on. Ini yang dialami juga sama Willow. Willow mungkin akan berkata lain, mungkin dia berusaha untuk memungkiri itu. Tapi kalau saya bilang, ini cinta yang susah untuk dipisahkan. Nah, ini yang memisahkannya. Saya pikir ibunya Willow ini orang yang pragmatis, orang yang benar-benar simple. Ya kalau nggak bisa ya lanjut aja lah. Kalau memang misalkan ini nggak bisa diteruskan, atau mungkin ini beda agama atau apa, ya sudah gitu loh. Nah tapi mungkin mamanya dulu waktu muda nggak mengalami, atau mungkin ya Willow nanti kalau sudah tua punya anak juga pasti begitu. Tapi saya pikir ya ini satu hal yang unik, dan semoga hubungan mama dan anak ini bisa menemukan jalan yang terbaik. Kalau mungkin disuruh pilih, sepertinya mamanya akan lebih pilih dengan Mas pebulu tangkis ini, si Koko pebulu tangkis ini. Nah, cuman ya gimana ya, mungkin kalau nanti sekitar kejadian ini terjadi 5 tahun lagi, mungkin Willow akan lebih gampang memilih. Tapi kalau sekarang ini di mana Willow masih aktif berakting, main sinetron, dan terus banyak pekerjaan dan hal-hal yang akhirnya membuat ingat sama masa lalu itu, saya nggak tahu. Kalian semua begitu nggak sih? Dan ini akhirnya jadi sebuah pekerjaan yang menunggu peruntungan jadinya. Jadi kayaknya sekarang ini ya udahlah, sambil siapa tahu nanti balik lagi. Willow ini mencoba untuk kenal dengan banyak orang. Teman-temannya seperti itu tadi, dan diharapkan dengan berkumpul dengan mereka ini akan dapat satu pencerahan, kira-kira mungkin bisa nggak sih dia melupakan masa lalunya dan move on ke masa depan dengan orang-orang yang dijumpai ini tadi. Dan orang-orang ini ya nggak ada yang tipikalnya sama kayak Verrell. Dan saya lihat ini memang agak susah karena The Three of Swords ini dah pedangnya tuh nancep banget ke hati.
dalam banget. Sesuatu yang terjadi di antara mereka ini udah bukan nggak termaafkan yang salah. Willow dan Pharrell ini udah nothing like that lah. Udah bener-bener kayaknya, kecuali salah satunya nanti menikah, mungkin akan bisa move on. Ya kalau move on, kalau nungguin gimana? Atau mungkin, saya nggak kepikir lah. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasain seperti itu, bahwa itu loh orang yang aku sayang itu dia, dan nggak mau yang lain, dan nungguin dia aja. Apapun yang, kalaupun harus mengulang lagi, aku tetap maunya sama dia. Itu kan susah. Nah, ini pasti sering kejadian sama kalian. Nah, kalau kalian ngerasa sendiri, tulis komen kalian di sini, agar kalian semua akan merasakan bahwa banyak orang seperti kalian yang mungkin bisa saling menasihati untuk ya udahlah, move on lah, atau harus bagaimana, or maybe not in this lifetime, harus ke masa yang berikutnya. Tapi itu memang terjadi. Satu cinta yang sudah mati, sudah tertancap ogah. Dan ini menjelaskan bahwa ya jalan keluarnya sebenarnya satu, balik lagi sama Pharrell. Cuman perbedaannya itu terlalu banyak gitu. Kalau Willow dengan yang sekarang ini kan seiman, sesuku. Ya, saya nggak bilang apakah syarat atau apa bukan, tapi sepertinya memang beberapa suku tertentu akan lebih nyaman kalau mereka ini punya tradisi yang kuat gitu loh. Jadi kalau seandainya, misalkan kalau orang Sumatera Utara dan orang Batak tuh, itu kan ya akan lebih senang kalau ketemu yang cocok itu sesama orang Batak gitu. Ya walaupun Batak ada yang Nasrani, ada yang Muslim, karena mereka ini punya kebudayaan yang sama. Saya pun juga akhirnya nggak sengaja ketemu dengan orang Jawa, istri saya ini ya, karena terus kebetulan pas saya ngomong ya istri saya ngerti gitu. Jadi ini memang gampang susah. Tapi anak-anak milenial sekarang ini harusnya bisa lebih fleksibel lah. Coba untuk, ya kalau memang harus kembali, ya kembali aja lah. Kalian toh juga memiliki karir yang baik, dan ya intinya udah balik aja gitu. Kenapa harus mikirin orang lain? Nah, dan kalau yang saya lihat di sini, entah mengapa saya punya perasaan, dan saya takut perasaan feeling saya ini takutnya nanti bener, tapi mendingan saya berharap ini salah. Kok kayaknya nanti balik lagi, tetap balik lagi dan balik lagi. Setiap kali saya baca kartu Natasha Wilona dan Pharrell ini kayaknya kok balik. Di kartu ini jelas, ini kembalinya seseorang yang sudah diketahui, sudah dinanti-nanti, dan ini akan dirayakan oleh banyak orang. Nah, tapi apakah betul atau tidak, ya kita nggak mau berspekulasi, tapi harapannya sih pas mereka masih sama-sama single, sehingga ini akan jadi sebuah, ya saya nggak tahu, kalau mungkin ada di sini fansnya Willow pengen sama Kevin Sanjaya, ya mohon maaf. Kalau ternyata pengennya Willow sama Vero, ya mohon maaf. Tapi kalau saya suruh pilih kaos, kayaknya kaosnya kok Wilfer. Tapi nggak tahu juga sih, cuman mungkin saja Pharrell juga sudah berbahagia dengan, kayaknya enggak, Pharrell juga kayaknya sekarang masih nungguin. Nah, kalau udah sama-sama nunggu, kenapa ya video klipnya mereka yang bareng sampai tua itu diwujudkan di dunia nyata? Yang setuju silakan komen di bawah ini, saya pengen tahu. Yang nggak setuju juga komen, nggak apa-apa, maki-maki saya, marahin saya seneng banget. Yang saya tuh sedih kalau kalian lihat bentar terus dilewat, lihat bentar nggak mau komen atau apa. Tapi apapun itu, terima kasih. Silakan subscribe, like, dan bagikan kalau ternyata ini adalah sesuatu yang berguna untuk kalian semua. Dan yang paling penting dari semuanya ini, harapan kita jangan komentarin mereka. Apapun yang kita lihat, cerminkan kepada diri kita. Kalau seandainya kita mengalami hal yang sama, apa yang akan kita lakukan? Semoga ini jadi tercerminan sesuatu yang positif untuk menjadikan kita lebih positif lagi dan berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, saya Denny Darko. Sampai jumpa.